Promosi hari ini saya akan menjelaskan mengenai seringnya pergantian kurikulum membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Saya berada di tim kontra dan saya akan memulai menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Sekolah memang penting, tapi mengenai kurikulum adalah suatu standarisasi pendidikan saja. Jadi apabila kurikulum tidak dapat dipraktikkan di seluruh wilayah dengan sempurna, berarti kreativitas gurulah yang diperlukan. Bagaimana cara mengajar sesuai dengan daerahnya, terus mengenai cara mengajar, sebenarnya tidak ada salahnya seorang guru mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Alasan kenapa kita sekolah juga karena ketidaktahuan. Yang salah adalah menghafal materi. Yang harus dilakukan adalah lebih banyak menggali potensi, karena potensi itulah yang akan menjadi bekal didik seseorang. Intinya, kita belajar berpikir panjang. Jadi, perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru, seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikatakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Perubahan ini juga berdampak pada saat sekolah, di mana visi dan misi suatu sekolah yang sedang ingin dicapai terganggu dengan perubahan kurikulum tersebut. Hal ini biasanya disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya. Jika ingin menerapkan dengan hasil yang diharapkan, sebaik apapun kurikulumnya baru, sebaik apapun kurikulum yang dikembangkan, jika ujung tombaknya yaitu tidak mampu mengajarkannya dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan lancar. Bukan berarti perkembangan yang semakin maju membuat siswa memahami proses pembelajaran dengan kurikulum baru dan membuat siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum baru, karena siswa-siswa memiliki kurikulum masing-masing dan mereka hidup sebagaimana mereka masing-masing. Bukankah kurikulum adalah jalan start sampai finish? Jadi seharusnya kita menyaring kurikulum sekolah dan menempatkannya kepada kebutuhan si siswa. Karena perkembangan zaman yang maju tidak bisa dikembangi dengan pergantian kurikulum yang lambat, alhasil siswa harus belajar secara individual. Di beberapa daerah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak bisa berhasilnya penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah-sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntutan dari perubahan kurikulum. Bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang serba terbatas? Maksud dari siswa dapat memilih kurikulum masing-masing adalah siswa dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran siswa, karena di setiap masing-masing wilayah mempunyai standar kurikulum yang berbeda. Maka dari itu, siswa dapat memilih dengan kemampuan yang masing-masing yang dimilikinya. Perubahan kurikulum juga tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksana di lapangan. Pergantian kurikulum harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapan kurikulum itu berhasil. Sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan pencapaian yang ingin diraih dan lain sebagainya dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Jika sosialisasi belum bisa memahamkan pendidik sebagai pelaksana kurikulum, maka mereka tidak akan tahu apa yang diinginkan kurikulum dan pencapaian apa yang nanti diharapkan oleh pembuat kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi di sini sebelum kurikulum dilaksanakan secara nasional dan menyeluruh, hendaknya sudah ada sosialisasi ke semua pihak, dan bila perlu diadakan pelatihan dalam rangka pengenalan kurikulum yang terbaru.